Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari malam ini teman-teman, sahabat-sahabat yang jauh di sana, yang dekat di sini, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala lancar semua urusan ya. Amin amin amin. Malam hari ini dingin sekali. Sejuk dingin. Dingin ini mudah-mudahan masih bisa berbagi ya. Di channel Bila dari Surga. Ngaji lagi sekarang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sholatu utawi iki iku nerangaken salat. Sholawatul khamsi utawi pira-pira salat kang limo. Fardhu aini niku fardhu ain ala kulli mukallafin ing atase saben-saben wong mukallaf. Faman muka utawi sapa wong angkara iku ingkar man wujubaha ing wajibi salat bahwa moga utawi man kafirun iku kafir. Wa yu'maru lan den perintah asobi sapa bocah cilik biha kelawan salat lisabai krana umur sinina 7 taun wa yadrabu lan dipukul sobi lan dipukul wong arek cilik iku ala ing atase tinggal salat di asri krana umur 10 taun. As-sholatu utawi iki iku nerangaken salat. Sholawatul khamsi fardhu ainin ala kulli mukallafin. Salat itu adalah wajib bagi fardhu ain, bagi ala kulli mukallafin. Orang-orang yang mukallaf, bukan muallaf ya, tapi mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah balik, orang yang sudah punya hak dan kewajiban untuk melaksanakan sholat. Wujubuha fahuwa kafir wa yu'maru sobi. Kalau jenengan kita semua punya anak kecil, ya, punya anak kecil, lisab'i sinina, umur 7 tahun, itu diperintah melaksanakan sholat. Diperintah, disuruh, dianjurkan ketika umur 7 tahun. Tapi wa yadrabu 'alaiha li asrin. Tapi ketika umur 9 tahun wa yadribu, pukullah itu kalau tidak melakukan salat. Ini wajib orang tua, baik bapak maupun ibu, untuk terus membimbing anak kita. Umur 10 tahun, 11 tahun, tidak mau salat, pukul. Anjurannya kita begitu. Tapi kalau umur 7 tahun disuruh, dianjurkan, ya, diperingati, ditakut-takuti begitu. Ketika umur 7 tahun. Surutu sihati salat utawi pira-pira syarati salat iku ono 5. Syaratnya sah salat itu ada 5. Syarat-syaratnya sholat itu ada 5. Toharatu minal hadas 1, suci dari hadas 2, yaitu suci dari hadas kecil dan hadas besar, wudu dan tidak kondisi junub. 2. Toharatu saubi wal makani wan minan najasati. 2. Suci dari pakaian, wal makan dan tempatnya minan najasati, suci
badannya, pakaiannya, tempatnya suci, syarat itu ya. Jadi kalau kita itu tidak suci atau kotor, tidak sah. 3. Setrotul aurat. Nah, aurat ini maksudnya laki-laki perempuan tidak sama ya. Kalau laki-laki dari udel, rukbati dan dengkul. Jadi kalau laki-laki ya, kalau laki-laki misalnya sholat, terus sarungnya ini diginikan, kan kalau sholat kadang sarungnya kan diginikan ya kan, diginikan tuh kan ya, sarung diginikan. Nah, ini kan kelihatan. Nah, dada ini kan laki-laki kelihatan, sholat ke bawah. Nah, laki-laki ya, ininya kelihatan, dadanya ini kelihatan ke bawah. Nah, ini boleh apa tidak? Batal apa tidak? Sah apa tidak? Sah kalau laki-laki. Kenapa? Karena masih dalam tahap menutupi aurat. Karena auratnya laki-laki itu udel. Ke bawahnya warubati dan dengkul. Lutut ya, lutut ini kalau laki-laki. Udel. Itu kalau laki-laki ya. Jadi kalau laki-laki misalnya tidak ada baju ini, baju tidak pakai atau mungkin lagi ke sawah atau kemana, baju enggak. Jangan ada cuma sarungnya ke atas. Jadi gulungan sarungnya itu jangan taruh di bawah, taruh di atas, diginikan. Kan di atasnya wudel sudah, nyampe susu ini kan. Boleh, tidak apa-apa. Perempuan, laki-laki boleh, tidak apa-apa. Itu laki-laki. Tapi kalau perempuan, wajib menutupi aurat, semua aurat itu wajib. Nah, makanya kalau perempuan wajib pakai mukerna. Ya, pakai mukerna. Pakai kain yang menutupi semua seluruh sekujur tubuhnya. Tapi bukan mukerna yang ketemu lekuk tubuhnya. Jadi yang besar lah gitu. Nah, ini perlu ini hati-hati ya. Kita harus tahu syarat sahnya sholat seperti apa saja. Terutama ini aurat kita itu dijaga. Nah, kalau masalah perempuan menutup hijab itu kan apa begini? Itu gimana? Pokok ini yang boleh itu ini. Ya. Jadi kalau laki-laki nggak pakai songkok misalnya, tidak apa-apa. Karena apa? Auratnya apa? Karena rambutnya laki-laki ini tidak aurat. Kita itu tidak pakai songkok kan gitu kan. Dilihat oleh orang. Haram atau tidak? Tidak haram. Ya, boleh-boleh saja kalau laki-laki. Ini rambut saya kan hitam kan, artinya masih ganteng lah, masih gaul, masih glowing. Terus dilihat oleh orang, udah pakai songkok saya, tidak apa-apa, tidak dosa, enggak. Ya, jadi saya tidak pakai songkok, dilihat perempuan, dilihat laki-laki, tidak dosa, no dosa, tidak dosa. Kenapa? Karena tidak termasuk aurat. Nah, ya, tidak termasuk aurat, tidak apa-apa, boleh. Tapi kalau perempuan apa keluar pakai kerudung, keluar tidak pakai mengumbar aurat, ininya kelihatan kan, badan kan, pakai kaos perempuan, ininya kelihatan, dosa. Yang tidak dosa itu kalau perempuan hanya ini muka, jadi hanya muka ini yang tidak dosa, tidak aurat, bukan maksudnya boleh lah gitu, muka perempuan ya, dan ini telapak tangan ini, yang ini, halo, nah, misalnya perempuan halo, tidak batal ya. Kalau ini batal, apalagi tidak pakai kerudung, apalagi sampai buka dada, sampai gunung kembarnya sampai begini. Nah, dosa. Hati-hati teman-teman yang punya istri seperti itu. Suami wajib memberi tahu, wajib itu ya. Suami wajib memberi tahu. Kalau suami tidak menegur, tidak memberi tahu, seorang suami tidak menegur dan memberitahu, suaminya dosa ya. Kelak di alam akhirat istrinya pasti ngomong, saya gak terima ya Allah kalau saya ini dianggap dosa tidak pakai kerudung. Dan kenapa kok begitu? Bukannya sampai sudah tahu kalau tidak pakai kerudung dosa? Saya ini tak pernah diperintah oleh suami, saya ini tak pernah dilarang oleh suami. Suami saya tak pernah memberi bimbingan kepada saya, tak pernah melarang saya, tak pernah menyuruh saya sholat, tak pernah menyuruh saya pakai kerudung, tak pernah menyuruh suami saya untuk menutup diri.
suaminya diambil dulu oleh Allah, disiksa dulu. Nah, kalau suami sudah memberitahu tapi istrinya itu meleng, istrinya tidak mau taat dan nurut kepada suami, nah, itu tanggungan kepada pihak istri. Yang penting suami itu membimbing. Makanya seorang suami itu harus tanggung jawab, harus membimbing, memberikan petunjuk, memberikan pengarahan. Wajib itu seorang suami. Seorang suami. Sedangkan yang istri wajib taat kepada suami, apapun alasannya, apapun kondisi dan penyebabnya, harus taat. Utamakan kepentingan suami, utamakan kepentingan perintahnya suami. Makanya kelak kata Rasulullah, yang paling banyak masuk neraka itu pihak perempuan. Kenapa kok begitu? Karena perbanyak perempuan-perempuan yang tidak taat kepada suaminya, akhirnya banyak masuk neraka. Kata Rasulullah. Tapi Rasulullah juga beliau bersabda, apa kata Rasulullah? Orang yang paling mudah itu dapatkan pahala itu seorang istri, bukan seorang suami. Kenapa kok begitu? Seorang istri saja datang suaminya, Mas, minta kopi apa teh? Buatkan kopi teh, pahala. Mas, sampean mau minta sekarang malam ini apa tidak? Kalau saya mau minta, kalau Mas pengen, saya kasih. Sepuasnya sudah. Itu kalau sampai begitu ya luar biasa pahalanya. Semua langit dan bumi ridho kepadanya untuk masuk surga. Inilah seseorang mudahnya seorang istri untuk mendapatkan pahala. Tapi juga paling banyak istri yang masuk neraka gara-gara begini. Nah, ini hati-hati ya, hati-hati. Ini tujuan saya menyampaikan begini, bukan saya paling baik, bukan saya menggurui jenengan, bukan. Tapi ini hanya bagian dari apa yang saya tahu kita sampaikan berdasarkan kitab yang ada. Bukan saya ini sudah menjadi suami yang paling, bukan. Saya pun juga belajar. Karena mungkin dengan bisa menyampaikan begini, saya pun juga ikut belajar. Mengingat kalau ini kita sebagai suami punya tanggung jawab besar kepada keluarga kita. Ar-rijaluna qawwamuna 'alan nisa. Suami itu harus pemimpin bagi keluarga kita, khususnya kepada perempuan. Anak, istri kita itu pemimpin laki-laki. Makanya laki-laki itu jangan menjadi laki-laki yang cengeng, jangan menjadi laki-laki yang penurut terus kepada istrinya. Kalau istrinya benar, tidak apa-apa suami nurut kepada istrinya. Sama dengan saya lah. Saya sering nurut kepada istri. Kenapa? Karena istri banyak benarnya. Sedangkan saya sedikit kadang-kadang nakal, tidur. Iya, ikut istri. Mungkin istri yang lebih benar. Itu. Tapi jangan ikut istri terus kalau salah. Utamakan syariat yang ada. Itu ya. Nomor 3 itu sitratul aurati, nutupi aurat. Nomor 4 istiqbalul kiblati. Jadi madhep kiblat. Jadi kalau sholat itu wajib madhep kiblat, menghadap ke barat. Kiblat lah. Kalau di sini kiblatnya di sana. Menghadap ke utara tidak boleh. Ya, nomor 5 duhulul waktu, manjing waktu sholat. Kalau sholat itu ketika sudah nyampe waktu sholat. Kalau belum nyampe waktu sholat jangan sholat. Juga pun tidak sah. Ya, bisa dimengerti ya. Nah, jadi ada 5 ini yang harus kita lakukan sekiranya sholat ini sah. Sholat itu sah. Karena sholat ini akan menentukan kepribadian kita. Jadi kalau sholatnya baik, maka kepribadian kita atau amal-amal yang lain insya Allah akan banyak baiknya. Begitu. Terima kasih ya. Kalau ada hal yang tanyakan bisa dicatatlah, disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaat teman-teman ya. Yang menyimak dan menyampaikan mudah-mudahan jadi amal jariah. Salam sehat dan juga salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.